berangkatin banyak orang ke luar negeri, orang datang langsung kaya kan, ke luar negeri kan, dari TKI dia datang kaya. Daerah Langkawi ini persis seperti pulau saya di Nusa Penida, bukan pulau saya, persis seperti kampung saya di Nusa Penida, saya bilang. Kering, tandus, tapi pulaunya cantik, pantainya cantik. Saya yakin Nusa Penida akan maju seperti Langkawi, saya bilang. Om Swastiastu, selamat siang Sobat Lentera ITV, apa kabar? Kita akan bertemu lagi dengan sosok yang luar biasa asal Bali. Dan beliau sudah di sebelah saya sudah tidak sabar lagi untuk bertemu dengan salah satu orang, bisa dibilang miliarder asal Bali yang cukup terkenal. Beliau asalnya dari Nusa Penida. Wow, untuk Lentera Inspirasi kita akan bertemu dengan salah satu owner perusahaan yang memulai karirnya, memulai bisnisnya dari nol hingga saat ini beliau sudah punya banyak sekali aset. Wow, Elsia sudah tidak sabar akan ngobrol dengan Bapak Putu Darmaya ya. Dan Bapak Putu juga sudah tidak sabar juga untuk menginspirasi banyak anak-anak muda dan juga semua orang yang ingin memulai bisnisnya untuk bisa sukses seperti beliau. Mari kita sapa langsung siang hari ini. Selamat siang Pak Putu, apa kabar? Baik ya Pak ya, selalu gembira ya Pak ya. Jadi kita akan berkenalan langsung dengan Bapak Putu Darmaya. Bapak Putu, ini saya enaknya manggil Bli Putu, Pak Putu, Bapak Darmaya atau Dedi nih? Beli Putu aja. Oh Bli Putu, nge. Bapak Bli Putu, oke. Bli Putu ini bisa dibilang banyak sekali ya orang-orang yang menganggap Bli Putu adalah sosok bisnismen yang cukup terkenal, yang memulai bisnisnya dari nol dan juga menginginkan cita-citanya itu semua dari awal itu terwujud dari masa kecil yang bisa dibilang mungkin punya kegemaran, punya hal kecil yang cukup sederhana yang ternyata bisa diwujudkan kalau kita punya pendirian yang cukup kuat dan kerja keras. Nah, untuk Pak Putu sendiri mungkin boleh bercerita dari awal, dari masa kecil sampai saat ini, itu kenapa tersirat untuk menjadi seorang bisnismen gitu? Kalau saya sih sebenarnya seperti air mengalir. Seperti air mengalir. Jadi saya tidak tahu kalau arahnya nanti sampai ke hulu. Intinya awal-awalnya saya tidak orangnya sangat pesimis waktu saya di SMP. Kenapa? Saya bersaudara 7 dan saya anak pertama. Dan waktu itu orang tua kami memang dapat transmigran. Okay. Nah kebetulan dalam transmigran itu saya dari saudara saya semua hanya saya yang tidak ikut transmigran. Itu masa SMP waktu itu. Dan SMP kebetulan saya di Banjarnyu di Nusa Penida itu karena Nusa Penida sangat kering sekali, tidak ada pemasukan, tidak ada makan aja susah gitu. Oke, baik. Itu ada rumput laut di Nusa Penida. Nah, pada saat ada rumput laut itu saya merasa ada peluang sedikit bahwa saya bisa sekolah. Oke, baik. Karena pada waktu SD begitu tamat SMP orang tua sudah bilang sama kita bahwa kalau kamu anak pertama saya lanjutin sekolah sampai SMP itu tidak mungkin. Kenapa? Karena adik-adikmu pasti akan menuntut SMP juga kan gitu. Akhirnya, tapi karena saya punya ambisi, saya ingin harus tamat SMA begini. Karena kalau dengan tamat SMA saya bisa bekerja dengan para lain. Gampang jadi pekerjaan. Pada saat saya nanti merantau keluar dari Nusa Penida, paling tidak saya bisa bersaing. Itu pikiran saya waktu kecil. Nah, dengan itu saya memaksakan diri. Caranya sekolah gimana SMP ini? Akhirnya saya ikut paman. Ikut paman. Dulu ada rumput laut, saya ikut dengan rajin menanam rumput laut. Nah dari rumput, dari rumput laut itu akhirnya saya bisa menyekolahkan diri lah istilahnya. Menyekolahkan diri sampai taman SMP. Tapi saya tinggal sama paman, bantu paman juga. Nah pada saat taman SMP saya pesimis lagi karena saya tidak mungkin akan bisa SMA lagi kan. Siapa yang nyekolahin saya? Akhirnya waktu itu rumput laut agak
kurang maksimal dan tempatnya karena kurang banyak, mungkin cara ternaknya juga budidayanya juga tempat lahan kita terlalu kecil karena kita bukan pemula gitu, tapi lambat kita masuknya ke sana. Akhirnya lahan sudah habis, kita tidak bisa mengembangkan lagi dengan jumlah, sedangkan kita banyak orang kan tidak cocok. Akhirnya bapak saya transmigran ke Sumbawa, saya ditinggal sendiri, satu-satu yang tidak mau ikut. Bukan ditinggal sih, ditawarin, ayo kita transmigran, daripada di sini kita nggak bisa makan. Transmigran, bapak saya pada saat itu ya saya bilang, saya tahu kalau transmigran itu berarti kita dicemplungin di daerah yang pikiran saya waktu itu dicemplungin ke hutan, disuruh bapak hutan membuat kota di sana gitu loh. Kapan majunya kota itu? Artinya kenapa kita tidak langsung ke kota aja, merantau gitu bahasa saya. Saya beda pendapat dengan orang tua ini. Tapi waktu itu kebetulan ibu saya karena dia sayang gitu, dia juga punya harapan yang sama bahwa biar ada anaknya satu yang berpendidikan, tapi kan tidak punya uang untuk sekolah. Nah, akhirnya waktu itu saya ke Kabupaten Pejeng, Pasir Sembaya untuk ngomong sama beliau bagaimana caranya, apakah saya ikut Sumbawa transmigran apa tidak. Nah mungkin Tuhan sudah mengizinkan memberi apa yang saya cita-citakan itu dapat. Pas saya datang ke Pejeng, saya ketemu dengan penginsir saya, penginsir kawitan lah. Penginsir kawitan kebetulan mampu lah, artinya orang lumayan berada untuk nyekolahin SMA itu mau. Nah dari situ saya punya akal, gimana caranya biar saya disekolahin sama bapak ini, sama penginsir saya ini. Ini kan orang kaya gitu. Nanti kalau saya sudah tamat SMA, saya bisa kembalikan uangnya kalau pas saya kerja itu. Pikiran saya begitu. Wow, waktu itu masih kecil. Waktu masih SMA kelas 1. Akhirnya saya disekolahin, saya ngomong, saya bilang, oke Pak Ratu, saya mau sekolah, kalau mau Ratu sekolahin, saya mau kerja apa aja. Nah kebetulan Ratunya baik sekali, ayo kalau mau sini aja. Nah, akhirnya saya di sekolah di Pejeng. Di sekolah bapak saya pergi ke Sumbawa transmigran, saya ditinggal di situ sendiri, artinya dititip lah gitu pokoknya. Tapi di situ pokoknya kamu harus rajin ya, yang penting rajin, saya sekolahin. Datang dari sekolah kamu harus kerja ya, pokok jam berapapun saya mau bangun. Kita bangun jam 4 jam 5 itu biar memang benar-benar rajin dan benar-benar dipercaya kan. Akhirnya di sekolahan sampai tamat SMA sama Ratunya menginsir saya di sekolah yang tamat SMA. Nah dari situ saya berpikir tamat SMA itu saya harus berpikir ya udah aman lah. Arti saya punya jembatan bahwa saya udah punya sertifikat ketamatan SMA. Nah dari situ saya ingin kuliah lagi, tapi siapa yang kuliahan saya nanti nih gitu. Nah, akhirnya kalau saya kuliah saya harus bekerja dulu lah. Akhirnya dengan syarat itu saya mohon pamit, padahal semestinya saya harus ngayah lagi di sana. Karena kita disuruh sekolahnya nggak boleh tinggalin kan. Tapi karena ambisi saya ingin maju, saya berpikir waktu itu saya sambil belajar, ingin jadi guide kan. Ingin jadi guide, belajar di sana, di sekolahin. Pas di tamat SMA saya pamit. Saya bilang saya mau kerja di Denpasar. Saya sudah diterima di Denpasar salah satu perusahaan. Saya ingin di Denpasar kerja ini biar punya masa. Oh dikasih langsung. Terus silakan aja. Nah apa, bagus kok. Ya, akhirnya saya pamit. Saya kerja pertama kali di PT Binawang. Nah PT itu kebetulan pemberangkatan tenaga kerja. Tenaga kerja dulunya. Itu saya di sana diterima. Untuk diterima di PT Binawang sebagai rekrutmen. Tapi pada saat itu saya rekrut orang, berangkatin banyak orang ke luar negeri. Orang datang langsung kaya kan, keluar negeri kan, dari TKI dia datang kaya. Kok saya masih begini aja gitu loh. Saya nggak sabar orangnya. 1 tahun di sana kerja, akhirnya saya bilang sama pemilik PT-nya, Pak, saya mau pamit juga. Saya boleh nggak saya mau berangkat? Kamu berkata di sini aja saya kasih gaji besar gitu. Enggak Pak, saya punya pengalaman. Akhirnya diizinin juga karena kita ngomongnya bagus dan kita rajin juga disayang, pasti apapun kita mau pasti diizinin gitu karena tujuan kita udah benar gitu. Akhirnya saya diizinin, oke, tapi saya tidak punya biaya untuk berangkat keluar Pak. Oke, untuk kamu saya gratisin gitu. Wow, dan Said itu berangkat kemana Pak Butuh? Akhirnya saya lamar ke Korea waktu itu menjadi TKI. Nah, tapi di Korea ternyata berat kerjaannya. Nah, karena berat, dinginnya, suhunya, saya nggak siap. Akhirnya kesehatan saya menurun. Kesehatan saya menurun karena di sana dingin, saya tidak siap lah, fisik tidak siap, mental juga tidak siap. Saya kembali karena kerjaannya pabrik besi kan, besar berat. Saya datang ke Bali, kalau itu kan nggak ada prospek. Saya ingin cari pengalaman. Kemudian di Bali lagi saya mau dipanggil lagi, kamu ke Bali aja kalau nggak kuat sana. Bali, datanglah ke Bali saya kerja di PT Binawang lagi. Tapi ternyata ada bukaan di situ. Bukaan mencari tenaga kerja Hotel Bintang 5. Oke, baik. Nah, tapi dari Hotel Bintang 5 itu kan ada syarat itu. Iya. Ada syaratnya, ada harus sarjana atau syarat D1, D2, D3. Betul. Saya cuma SMA, gimana caranya?
Sekolah itu kan lagi. training. Kalau sekolah lagi lambat. Iya. Nah, saya punya akal gimana caranya biar ketemu dengan orang rekrutmen. Wow. Jadi siapa yang mau tes saya tanya kan, karena saya pas datang yang ngetes JN-nya itu general manajernya datang dari Malaysia itu datang, saya yang nyebut pertama kali. Karena dia kan koneknya dengan PT itu. Akhirnya saya bilang, saya ingin kerja di sana tapi tamatan cuma SMA. Bisa nggak saya kerja di hotel bintang 5? Oh bisa, tapi divisinya beda. Saya nggak tahu dulu hotel itu kayak apa, posisi apa, bellboy apa, nggak tahu, buta, benar-benar buta. Saya kerja apa aja mau, yang penting kerja di hotel, gitu. Nanti di sana saya belajar. Akhirnya diterima di hotel bintang 5. Oke, kalau kamu mau karena kamu semangatnya bagus, bahasa Inggris saya kemudian waktu itu udah bagus. Jadi karena kita rekrut orang, ngetes orang, jadi bahasa Inggris saya bagus lah. Nah dari situ saya punya kepede, udah saya pamit lagi sama Pak Kendre namanya, dia almarhum sudah sekarang. Saya pamit lagi, saya bilang saya mau kerja di Malaysia Pak, ini pengumuman diterima ini. Masa kamu diterima? Iya, kamu kan tamat pariwisata. Apa Pak, saya udah, yang penting saya udah terima gitu. Akhirnya diterima, saya urus paspor semua, beres berangkat. Nah kerjalah di Malaysia. Nah ternyata di Malaysia karena saya tidak punya tamatan, ya saya ditaruh di tukang kebun. Waktu itu. Ya. Ceritanya panjang lah. Kalau saya ceritakan itu lama itu. Panjang. 1 tahun ya Pak ya kira. 1 tahun. Tapi di Malaysia pun saya juga agak kurang puas juga karena apa? Kok semuanya tukang kebun? Mentang-mentang saya tidak tamatan kan gitu. Wah, akhirnya saya bilang saya harus belajar lagi. Saya harus belajar, mungkin harus kuliah lagi karena saya ingin jadi general manager. Terus saya bilang di hotel itu dalam teman-teman, ya saya udah dapat pengalaman di sini, apa artinya hotel bintang 5, bagaimana servisnya, saya udah mengerti. Suatu saat siapa tahu ini Langkawi ini, daerah Langkawi ini persis seperti pulau saya di Nusa Penida, bukan pulau saya, persis seperti kampung saya di Nusa Penida. Saya bilang kering, tandus, tapi pulaunya cantik, pantainya cantik. Saya yakin Nusa Penida akan maju seperti Langkawi. Saya dulu coba buat 7 perusahaan, 7 web, yang mana 7 web itu ada patung, ada kerajinan kerang, ada kerajinan kayu, ada kerajinan furniture itu. Ternyata dari 7 ini, 6 ini susah sekali dapat ranking. Oke, baik. Kenapa? Karena kita terlalu lambat. Orang lain sudah di viewernya udah jutaan, sekian juta. Kita baru mulai buat website, jadi jauh di bawah. Mesti iklanin di Google Ads kan. Nah, akhirnya ternyata kerang ini waktu itu, kerajinan kerang, belum ada yang buat. Bisa dibilang Bapak pelopor nih Saya pertama kali buat web kerang itu di Indonesia lah. Belum ada nih, saya ambil Bali Sisel, saya ambil domainnya. Nah, akhirnya saya buat online di situ. Dari online itu website itu kerang itu saya buat dari 7 website ini, daripada saya bayar terus tapi nggak dapat ada email masuk dan pertanyaan juga nggak ada, untuk apa gitu. Saya hapus saja. Saya mau jadi profesional biar kelihatan kayak dokter. Kalau kita mau jadi terkenal, mestinya harus satu bidang aja dulu. Jangan terlalu banyak bidang, tapi orang nggak kenal ini dagang apa sih. Gitu. Kalau saya maunya satu dagang, tapi orang kenal seluruh dunia. Gitu. Akhirnya saya ambil, oke yang lain saya delete, saya pakai yang satu bidang kerang ini. Nah, satu bidang kerangnya Aston Kare sampai sekarang ya nomor 1 lah di dunia. Iya betul. Viewernya sudah sekian juta orang, jadi kalau orang mau nyalip domain kita, nyalip rankingnya itu susah. Karena Google itu kan nggak bohong, dia kan pakai viewer dia kan. Kalau sekian juta orang viewer nggak mungkin dikalahin, walaupun dia pasang iklan dengan investasi puluhan miliar nggak bisa nyalip ini gitu. Karena kita sudah mulainya udah 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu gitu. Jadi nah akhirnya saya punya keyakinan tinggi bahwa bisnis kerang ini adalah bisnis yang paling kuat nantinya. Dan paling kuat kenapa? Paling kuat karena dari webnya sudah ranking 1. Jadi kalau sudah ranking 1 kita nggak perlu iklan lagi. Nggak perlu iklan Google Ads, nggak perlu iklan Facebook, nggak perlu karena dia sudah di 1. Apabila di search engine cari dia nomor 1. Baik Pak Putu, ini saya juga penasaran ini, untuk pembeli kerang-kerang ini dari negara mana saja nih Pak Putu nih? Dan juga omsetnya ini kira-kira per tahun ini berapa? Kalau kerang sih, karena kita udah lama ya, itu grafiknya naik terus. Kalau omset pada masa-masa yang paling bagus itu, yang paling fix ya, paling tertinggi saya bilang, dalam 1 tahun bisa 35-50 miliar. Wow. Itu omset untuk transaksi jual lah, artinya orderan itu kita datang hampir dari, kita punya hampir 86 negara, tapi yang aktif 24 negara ya, dari 24 negara. 86 negara yang database kami 86 negara. Tapi 24 yang benar-benar masih continue dia. Kalau yang lain-lainnya ada 5 tahun sekali, 1 tahun. Tapi yang benar-benar rutin dalam 1 tahun 2 kali buying atau 1 tahun sekali itu rata-rata Cina, India sama Amerika. Ini salah satunya contoh-contohnya di sini. Ya, ini salah satunya. Kita kalau kerang sih kita lengkap karena kita mau profesional. Jadi kita kerang tuh lengkap. Jadi dari jewelry-nya kita garap sama handicraft-nya sama semua
furniturnya. Yang penting kerang ini karena kerang itu kan sifatnya dia fleksibel. Dia bisa digunakan jadi apa aja. Jadi jewelry bisa, dari handicraft bisa, jadi furniture bisa, jadi apa aja bisa. Karena dia sifatnya kan tempel ya. Iya, betul. Jadi betul, inlay dia, karena kalau mutiara, kerang mutiara itu sifatnya inlay. Kita bisa, saya kebetulan senang juga buat desain-desain gitu. Jadi saya lihat ini, oh ini kayaknya bisa ditempel di sini. Oh ini kayaknya bisa buat ini gitu. Dan selain itu ada masukan dari buyer juga. Kadang-kadang buyer datang bawa desain. Putu saya mau buat begini, tapi dari ini ya kita buat. Oh bisa made to order juga ya? Oh desain ya, dari klien. Seperti itu. Kita ikutin apa permintaan tamu. Pak Putu jadi bapak kerang Indonesia lah. Mudah-mudahan. Jadi itu dia ya cerita-cerita kita soal Bapak Putu untuk bisnis awalnya, yaitu bisnis kerang yang menjadikan beliau miliarder Indonesia untuk bisnis yang satu ini. Nah masih kita akan ngobrol-ngobrol lagi karena di segmen selanjutnya ini kita akan ngobrol bersama dengan Bapak Putu kembali. Coba kita akan mengobrol tentang bisnisnya yang lain, yaitu bisnis kapal. Wow, karena Pak Putu ini ternyata sempat bekerja ya yang ada hubungannya dengan kapal. Kita akan ngobrol seperti apa itu bekerjanya sampai akhirnya punya kapal. Jadi jangan pernah anggap remeh keinginan ya, atau mungkin doa-doa yang sempat diucapkan, karena itu bisa menjadi kenyataan kalau kita bekerja keras.